buat bunda semua biar asinya lancar dan berlimpah. Simak yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo bunda hebat semuanya. Pada hari ini saya mau berbagi tentang tips bagaimana agar ASI kita bisa lancar. Nah, oke, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dulu, nyalakan loncengnya, dan klik like ya bunda, biar kami terus semangat membuat video yang baru. Oke, baik. Nah, bagi sebagian ibu, terutama ibu-ibu muda ya, yang baru melahirkan anak pertamanya, pasti merasa deg-deg atau merasa khawatir gitu, apakah nanti bisa menyusui dengan baik, apakah nanti ASInya akan lancar atau tidak. Nah itu seperti yang saya alami dulu ketika saya melahirkan anak pertama itu. ASInya memang belum keluar dengan lancar ya, jadi memang 3 hari pertama itu masih tetes gitu, sedikit. Nah, tapi justru itu adalah kolostrum gitu. Kolostrum itu bagus pada daya tahan tubuh bayi kita, dan itu tidak boleh dibuang begitu saja gitu. Jadi memang harus kita berikan pada bayi kita. Nah, kemudian waktu itu karena memang ASInya belum lancar, akhirnya si bayi memang agak sedikit rewel, tapi saya pernah baca kalau bayi itu bisa bertahan tidak makan tidak minum setelah lahir itu sampai 3 hari. Sampai 3 hari dia masih bisa bertahan. Nah, artinya selama 3 hari itu si bayi harus terus kita suruh untuk menghisap gitu ya. Nah, agar merangsang keluarnya ASI kita. Nah, waktu itu nenek saya yang sudah almarhum gitu, beliau menyuruh saya untuk udahlah dikasih dot aja, dikasih ASI formula, dikasih susu formula aja gitu, kasih ke dot, kasih susu formula. Tapi kemudian saya menolak karena saya ingin bayi saya bisa mendapatkan ASI eksklusif gitu. Jadi sejak dia lahir gitu, sampai nanti 6 bulan, kemudian 2 tahun. Nah, akhirnya saya bersikukuh untuk tetap tidak memberi anak saya susu formula gitu. Nah, jadi di sini gitu. Kemudian setelah itu hari berikutnya akhirnya ASI saya bisa keluar dengan lancar terus gitu. Nah, begitupun dengan anak kedua dan anak ketiga gitu. Nah, karena anak saya 3 ya. Anak kedua dan ketiga juga seperti itu, sama. Oke, nah dari situ saya bisa berbagi tips pada bunda-bunda semua, yang barangkali khawatir atau galau gitu, ASInya belum lancar gitu, atau bagaimana tips nanti biar ASI itu bisa lancar setelah melahirkan. Oke, nah, kita simak. Nah, yang pertama, bunda harus memiliki niat yang kuat dulu, ingin memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, pada buah hatinya. Nah, niat yang kuat ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika bunda sudah memiliki niat yang kuat, pasti akan memiliki usaha, effort yang sekuat tenaga agar bagaimana bisa memberikan ASI yang terbaik buat buah hatinya gitu. Nah, kalau niat kuat ini tidak ada, pasti nanti ke depan mungkin entah karena kesibukan gitu, atau mungkin keluarga kurang mendukung, jadi akhirnya terpatahkan gitu ya keinginan untuk memberikan ASI pada buah hatinya itu. Nah, maka dari itu niat yang kuat ini sangat penting sekali ya bunda. Bunda harus memiliki positive thinking dan positive feeling begitu. Nah, sugesti terus pada diri bunda agar bisa menghasilkan ASI dengan lancar, dengan berlimpah gitu. ASInya lancar, ASI berlimpah, terus seperti itu. ASI lancar, ASI berlimpah gitu. ASI lancar, ASI berlimpah begitu. Nah, terus disugesti gitu ya, sugesti pada diri kita sendiri. Nah, kenapa? Karena mungkin bisa jadi ada tekanan gitu ya dari keluarga gitu. Seperti yang saya alami dulu, saya ditekan untuk bisa memberikan formula pada anak saya, tapi tetap saya sugesti terus gitu. Jadi saya sugesti positif terus. Nah, hingga akhirnya alhamdulillah ASI pun bisa lancar gitu ya, bisa berlimpah. Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah
makan makanan yang bergizi. Nah, itu sudah pasti ya, karena produksi ASI kita kualitasnya itu sangat tergantung pada apa yang kita makan gitu. Nah, ASI yang berlimpah, ASI yang banyak itu belum cukup gitu ya, tapi juga harus berkualitas. Nah, kualitasnya itu ditentukan dari apa yang kita makan, Bunda. Gitu. Jadi di awal-awal gitu perbanyak dulu makan sayuran-sayuran hijau. Nah, banyak ya Bunda makanan yang bisa membantu ASI itu bisa keluar dengan lancar. Contohnya jagung, kemudian daun katu gitu. Nah, dan juga sayuran-sayuran hijau yang lain gitu. Nah, dan itu mudah didapatkan, murah gitu ya, ada di sekitar kita. Nah, oke, baik. Maaf ya, saya harus pindah ke dalam ruangan karena ternyata di luar itu banyak sekali pengganggu-pengganggunya. Salah satunya adalah motor yang berlalu lalang, suaranya sangat mengganggu ya video kita. Jadi saya masuk lagi deh ke dalam ruangan. Ya, oke, kita sekarang lanjutkan ya. Tadi yang ketiga adalah makan makanan sayuran hijau. Nah, termasuk daun katuk, kemudian jagung. Nah, itu sangat membantu sekali untuk melancarkan ASI. Oke, Bunda harus lahap sekali ya makan sayur-sayuran ini. Kalau nggak suka sayur, wah ini PR besar ya. Bunda harus memaksa diri gitu ya untuk suka sayur. Gitu. Harus suka sayur biar ASInya lancar gitu. Kasihan dedek bayinya. Masa karena keegoisan kita nggak mau makan sayur, itu kemudian berimbas ASI jadi nggak keluar gitu. Maka kasihan sama bayi kita. Dan tips yang keempat adalah minum produk pelancar ASI. Nah, ini sudah banyak sekali mereknya beredar di pasaran ya Bunda, di apotek, di supermarket itu sudah banyak produk pelancar ASI. Nah, tinggal Bunda pilih aja mana yang sesuai dengan budget gitu. Nah, kemudian atau susu pelancar ASI. Dulu ketika saya awal-awal habis melahirkan itu juga saya minum gitu ya, produk pelancar ASI juga, kemudian juga susu pelancar ASI gitu. Tapi semakin kesini karena sudah lancar ya, ASInya sudah berlimpah, sudah saya stop gitu. Hanya minum beberapa kali saja kalau ingat. Nah, oke, gitu ya Bunda. Kita lanjut tips berikut. Tips yang kelima, biarkan bayi kita itu menghisap terus gitu ya, menghisap puting kita terus sehingga itu akan merangsang keluarnya ASI. Nah, meskipun ketika di awal-awal itu memang keluarnya tuh setetes gitu, nggak apa-apa, terus gitu ya, terus suruh bayi kita untuk menghisap terus gitu. Nah, justru ketika tetes-tetes awal gitu ASI kita keluar itu adalah kolostrum, dan itu baik gitu bagi bayi kita untuk daya tahan tubuhnya. Jadi jangan malah dibuang ya Bunda. Loh, ini kok ASI awal kok warnanya kuning, bening gitu, nggak putih kayak susu gitu, terus kemudian dibuang. Aduh, jangan Bunda. Itu adalah kolostrum, justru baik gitu ya, bagus banget buat bayi kita gitu untuk daya tahan tubuhnya ya. Dan terus biarkan bayi itu menghisap terus selama sehari, mungkin belum keluar ya, bayi kita agak oyeng gitu agak rewel, kemudian hari kedua, terus hari ketiga, terus insya Allah gitu di hari ketiga itu nanti sudah keluar ASI-nya Bunda. Nah, yang penting tetap lakukan tadi ya tips-tips yang sebelumnya tadi. Oke? Nah, kita lanjut tips berikutnya. Tips keenam adalah happy. Jadi Bunda harus happy, suasana hatinya happy, kemudian tidak tertekan, relax gitu. Nah, mungkin ada pekerjaan kantor yang belum selesai, nah sehingga kemudian bikin diri kita jadi tertekan gitu ya, diteleponin bos suruh nyelesain gitu. Nah, itu loss dulu ya, kita lepas dulu deh, kita release gitu. Kita rilis dulu semua beban-beban pekerjaan gitu ya, pekerjaan rumah ataupun pekerjaan kantor. Nah, kita lepaskan dulu. Nah, demi apa? Demi biar ASI kita itu bisa lancar.
Nah, kita mungkin perlu banyak istighfar gitu ya, astagfirullahaladzim gitu ya, menghela nafas, tarik nafas panjang, nah, relax gitu ya bunda. Nah, kemudian happy gitu. Nah, ini buat bapak-bapaknya gitu ya, buat para suami harus berusaha membuat istrinya ini happy gitu ya. Nah, misalkan apa, dipijetin habis melahirkan itu kan pasti rasanya capek ya bunda. Nah, ini buat ayah-ayahnya nih. Nah, terus mau berbagi pekerjaan gitu, harus mau gitu ya berbagi pekerjaan dengan istrinya, mau jagain bayinya, mau ngendongin dulu gitu, nah, atau mau nyuciin bajunya gitu. Nah, itu it's very sangat membantu sekali gitu ya bagi bunda, biar asinya itu lancar, biar bundanya nggak stres, nggak depres gitu. Nah, apalagi baby blues gitu. Nah, insya Allah dengan kerjasama dari dua pihak gitu ya, suami, istri, dan kemudian keluarga, barangkali tinggal bersama keluarga. Nah, kerjasama keluarga itu juga sangat penting dan sangat mendukung sekali gitu bagi bunda untuk bisa menghasilkan ASI dengan lancar dan berlimpah. Oke bunda, semoga dimudahkan ya dalam hal ini untuk bisa relax, bisa happy gitu selama menyusui. Oke, kita lanjut tips berikut. Tips yang ketujuh, pumping gitu ya, pumping ASI dengan teratur. Nah, ini apalagi bagi bunda yang memang kerja di luar gitu ya, kerjanya di luar, ini harus siap-siap stok ASI gitu ya, ASI peras, stok ASI yang banyak gitu. Nah, dan ini sangat membantu ya bunda, apalagi kalau besok sudah masuk kantor itu tetap harus pumping dengan teratur. Tiap 3 jam sekali harus pumping, biar apa? Biar ASI-nya nggak sedikit gitu ya, nggak berkurang gitu, agar terus berproduksi gitu. Karena ketika kita mengosongkan gitu ya, kita sudah kosongkan, nah maka ASI akan berproduksi lagi, kita kosongkan ASI berproduksi lagi gitu. Nah, oke. Dan kita harus kosongkan secara teratur. Oke. Nah, dalam hal ini kebetulan saya memang karena ibu rumah tangga gitu, jadi tidak pernah pumping ya bunda, tidak pernah pumping ASI kemudian simpan di freezer, itu tidak pernah, jadi langsung saya susui langsung begitu. Oke, silahkan dicoba ya tips ini bunda, pumping dengan teratur. Tips yang berikutnya, yang ke-8 adalah susui bayi kita dengan lama gitu ya, durasinya yang lama ya bunda, jangan keburu-buru pengen ngelepas gitu. Ketika bayi lagi menyusui, lagi nikmat menyusui, kita keburu-buru harus ngapain, nah akhirnya dilepas gitu. Nah, jadi dalam ASI itu ada 2 macam ya bunda, ada formilk, ada hand milk gitu. Nah, formilk itu adalah ASI yang keluar di awal gitu, ASI yang keluar di awal saat kita menyusui di awal-awal. Jadi ASInya agak bening gitu, tidak terlalu kental ya, agak bening. Dan ini baik buat otak gitu, perkembangan otak. Nah, kemudian kalau kita sudah menyusui lama, nah akhirnya keluarlah hind milk gitu. Hind milk itu warnanya lebih putih, pekat, kental gitu. Nah, karena apa? Karena itu mengandung banyak lemaknya, dan itu baik buat meningkatkan berat badan bayi kita gitu. Jadi kalau menyusui bayi itu usahakan susui selama mungkin gitu, sampai bayinya itu melepas sendiri gitu. Jadi biarkan bayi kita menikmati menyusu gitu ya pada kita, jangan kemudian kita cut gitu. Biarkan dia itu mendapatkan formilk dan hind milk. Oke bunda, sementara itu dulu ya tips dari saya. Ada 8 tips yang bisa bunda lakukan gitu, bisa bunda terapkan di rumah, insya Allah. Dengan menerapkan 8 tips itu, dari 3 anak saya alhamdulillah ASInya lancar terus ya bunda. 3 anak saya ASI eksklusif semua, alhamdulillah.
bisa eksklusif semua dan lancar gitu. Nah, oke, Bunda tetap semangat ya memberi ASI. Jangan menyerah kalau misalkan ASINya saat ini belum lancar. Nah, dicoba lagi gitu ya, tips-tips dari saya tadi gitu. Nah, semoga bisa membantu bunda-bunda semuanya memberikan nutrisi terbaik untuk buah hatinya. Oke, sekian dari saya. Please subscribe di bawah ya. Jangan lupa subscribe biar kita juga tambah semangat membuat video baru lagi gitu ya. Dan klik like. Kemudian silahkan komen Bunda jika ada pertanyaan ataupun mau nambahin tips lagi gitu ya, tips pribadi yang mungkin talk share gitu ya bagi Bunda sendiri. Nah, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Assalamualaikum.